Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga dapat bermanfaat. Dan di videoku kali ini saya akan mereview pengenalan dasar Excel fungsi 1, yang dimana penggunaan Excel ini di MS Office 2013 ya. Seperti kalian ketahui bahwa Office itu ada beberapa jenis ya. Ada yang 2007, 2008, 2010, 2013, 2000 berapa, ada yang 360, 365, versi edukasi, dan banyak. Jadi di pemrograman komputer kali ini, yaitu kita akan ngebahas di Excel, yang dimana di dalamnya ada rumus fungsi. Kalau bahasa pemrogramannya bisa saja itu adalah source code, kode atau sintak yang tujuannya untuk tujuan tertentu yang dimana disetting oleh manusia sehingga komputer bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi pemrograman di Excel ini ada dasar Excel, fungsi sama rumusnya ya, yang dimana penjelasan yang saya ini bertujuan untuk studi kasus proyek RAB atau rencana anggaran biaya rumah sederhana atau RAB, cara untuk membuat RAB jalan raya atau bangunan-bangunan dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada intinya dasar Excel itu adalah program spreadsheet ya. Program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office, yang dimana tujuan dari penggunaan Excel ini adalah mengorganisir ya, mengorganisasikan, yaitu menghitung, menyediakan maupun menganalisis data-data dan mempresentasikan ke dalam bentuk grafik atau diagram. Jadi spreadsheet ini adalah aplikasi pengolahan angka dalam database tabular terdiri atas kolom dan baris ya. Apa yang mana antara kolom yang baris? Jadi untuk kolom yang baris ya, ini adalah baris ya, dan ini adalah kolom ya. Kita lanjutkan. Ini adalah daftar isi dari Microsoft Excel 2013. Yang pertama adanya Home tab ya, digunakan untuk mengelola data dalam Microsoft Excel. Saya berikan contoh. Ini adalah Home tab ya. Home nih, Home tab. Untuk mengelola data di sini ada format painter, ada untuk copy dan cut dan paste. Di sini adalah untuk mengatur font ya, sama size. Ada sama ini increase untuk font size lebih besar atau lebih kecil. Ada font color ya, ada ini fill color ya, dan banyak lagi di sini tentang yang ada di home ya. Kita lanjutkan. Itu ada insert tab ya. Insert tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang diperlukan kita masukkan, mulai dari foto, shape, clip, grafik, textbook, dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat ini di insert, ini yang versi 2013
Ini bentuk-bentuknya ya di insert ini, dan banyak hal lah. Ada fake layout, ada formula, ada data, ada review, ada view ya. Kita lanjutkan seperti tadi, ada fake layout tab. Tujuannya untuk apa? Fake layout memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Sedangkan untuk formula tab dimana untuk menentukan rumus atau fungsi, dan dimana di dalamnya memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Yang kelima adalah data tab. Tab ini mungkin Anda memodifikasi lembaran kerja dengan sejumlah besar data dengan mensortir dan menyaring serta menganalisa pengelolaan data. Poin yang keenam adalah review tab ya. Jadi mungkin Anda memperbaiki masalah ejaan, tata bahasa, dan lain-lain sebagainya. Dan ketujuh ada review tab, mungkin Anda untuk membuat tampilan dokumen. Oke. Jadi semua yang saya jelaskan di sini saya jelaskan secara garis besarnya saja, tidak menjelaskan satu persatu ya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu waktunya akan cukup lama. Kita lanjutkan. Pada MS Excel ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu di sini ada formula bar ya, bukan formula bar, sorry, ada menu bar. Menu bar itu yang ini, home, insert, fake layout, formula ya. Ada title bar yang ini ya. Terus ada toolbar, tool yang ini adalah tool untuk mendukung MS Office. Ada kolom ya, ada kolom. Ada scroll vertikal ini, yang ini ke bawah ke atas. Ada tab lembar kerja, ada sheet 1 ketika kita klikkan plus nantinya ada sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan lainnya. Terus di sini ada baris row. Ada cell pointer. Yang ini cell pointer. Ya, oke, kita lanjutkan. Apa itu pengertian dari menu bar? Menu bar adalah berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain file, home, insert, fake layout, formula, data, review, dan view. Ya, itu sudah jelas, sudah saya jelaskan bahwa ini adalah menu bar ya, yang ini menu bar. Oke. Terus ada title bar. Title bar merupakan bagian yang paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen antara lain icon control menu, restore, move, size, minimize, maksimal, ada close. Jadi maksudnya adalah yang ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara mengklik atau menekan tombol F2 ya. Formula bar seperti ini ya. Ketika kita mengklikkan sini terus tekan F2, maka akan secara otomatis kita masuk ke susunan dari coding atau rumus atau rumus fungsi tersebut. Ini kan sudah saya inputkan rumus contohnya. Ketika saya klik di sini terus saya tekan F2, maka secara otomatis akan masuk ke sintak atau rumus fungsi dari MS Excel ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Petunjuk sel pointer, yaitu memindahkan petunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Dengan mouse kita dapat leluasa memindahkan posisi petunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju, sedangkan dengan menggunakan keyboard langkah yang ditempuh antara lain ini adalah instruksi sederhana ya ketika memindahkan sebuah posisi sel. Sel itu yang mana? Yang ini nih. Nah, posisi ini. Jadi kita pakai ini, saya menggunakan mouse ya untuk pindah-pindah
ke sel 1, ke kolom 1, ke baris ke-1, baris kedua, bla bla bla. Ini pakai mouse atau bisa saja pakai yang di keyboard seperti ini, atau bisa fade up, fade down, dan ada beberapa fungsi kalau di keyboard yang keyboardnya benar-benar lengkap biasanya. Memilih sel atau range untuk menyelesaikan proses yang lebih mudah di Excel, diharuskan mampu untuk menyorot atau memilih sel baris dalam kolom. Ada beberapa cara untuk melakukan itu. Hal ini dilihat tabel di bawah ini untuk memahami pilihan atau satu sel. Klik sel atau tekan tombol panah untuk pindah dari sel ke sel. Nah, maksudnya ini ya. Bisa seperti itu, ini ya. Range kecil, klik sel pertama pada range, kemudian drag ke sel terakhir. Atau tekan tombol shift sambil menekan tombol panah untuk memilih rank yang diinginkan. Jadi range itu adalah, contohnya ini ada poin-poin ya, saya berikan contoh. Nah, bisa saja ini sel itu kontrol ya, bisa contohnya bisa seperti ini untuk memilih range awal sampai akhir ya. Ini adalah instruksinya. Oke ya. Baris atau kolom yang tidak berurutan, klik header kolom atau row, kemudian tekan tombol kontrol ketika memiliki header row atau kolom yang akan ditambahkan. Jadi semuanya instruksi ini saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi saya akan tampilkan di layar. Karena kenapa, kalau saya jelaskan satu persatu ini akan memakan waktu berjam-jam biasanya. Ini saja nanti ada kemungkinan untuk membuat video ini saja hampir memakan waktu 25 menit. Itu juga videonya saya cut, saya potong-potong lebih ke arah inti dari videonya saja. Ini juga sama, hampir cara-cara dasar ya, cara-cara dasar, ada copy, ada cut, ada paste data, bla bla bla, dan lain sebagainya ya. Itu juga sama. Oke, terus ada lagi seperti ini, mengatur tinggi row atau lebar kolom. Jadi untuk mengatur tinggi kolom, melebar baris, mengatur baris sama mengatur kolom, itu bisa diatur di sini ya. Untuk menggabungkan sel ada merge sama center. Nah, ini kayak gitu. Ini kalau ini dengan ini mau digabungkan, tinggal kalian masuk ke apa tadi, merge sama center. Ada di mana itu posisinya? Ada di sini di home ya. Tinggal diklik ini, maka secara otomatis akan tergabung antara sel B sama sel C ya. Oke, kita lanjutkan membuat garis tabel. Silahkan kalian baca sendiri, perhatikan sendiri, nanti kalian bisa belajar sendiri. Dan untuk masing-masing cara contohnya saya tidak akan jelaskan sepenuhnya di sini karena ini akan memakan waktu. Nanti saya akan share di video selanjutnya, dan silakan ini ada waktu untuk kalian baca. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, dan itu ini untuk membuat apa, nama satuan pada penulisan angka. Ini juga kalian bisa pelajari secara mandiri. Dan kita masuk ke formula MS Excel 2013 ya. Dan selama saya ngejelaskan ini sudah memakan waktu hampir 15 menit ya.
Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel 2013 dengan ditandai dengan sama dengan untuk mengawali fungsi atau sintak atau listing program pada aturan Microsoft Excel ya. Di sini adalah ada dasar aritmetika dasar ya. Ada fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Untuk fungsi penjumlahan simbolnya berbentuk plus, dan untuk fungsi pengurangan simbolnya berbentuk min, dan untuk fungsi perkalian simbolnya berbentuk bintang, dan untuk pembagian simbolnya adalah berbentuk garis miring atau splash ya. Saya berikan contoh di sini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Saya contohnya adalah data 1, ada data 2 dan hasil ya. Ketika kita menginputkan penjumlahan contohnya dengan cara sama dengan B2 ditambah C2 contohnya. B2 nya dari mana? B2 nya dari sini. B ya, ini B, kolom B, garis kedua ya, ini 2 hiji 2 ya. Jadi ini B2 ya, ada di sini posisinya B2 ditambah C2 nah, ada di C2. Jadi B2 ditambah C2 sama dengan 30 seperti itu. Dan ini juga hampir sama. Kenapa bisa B3 sama C3? Karena posisinya pengurangan itu di nomor 3 ya. Jadi data satunya di B3, terus data 2-nya di C3. Ketika 25 dikurang 5 menjadi 20. Dan untuk perkalian juga hampir persis sama ini caranya. Kalian bisa lakukan ini di pemrograman Excel kalian. Oke, kita lanjutkan. Ada sum ya. Sum itu berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Bentuk penulisannya adalah sum number 1 number 2 ya. Nah, kalau kayak gini, kalau kalian masuk ke formula ya, ke formula nanti ada sum. Nah, secara otomatis ini ada sum ini yang tidak ada datanya lah. Contohnya saya kasih contoh di bawah ini yang tidak ada datanya, kita sum aja. Nah, secara otomatis karena posisi saya ada di angka 12, berarti ini ada data di sini tuh, ada 3 data menggabungkan B4 sama C11 ya. B4 sama C11, maka nanti jadinya akan seperti apa? Jadi digabungkan, dah sebab angka ayah doang, iya nama cuma berbentuk huruf, maka nilainya nggak akan jauh beda dengan yang di atas ya. Oke, lanjutkan. Contoh lain saya perjelas kembali ya. Di sini ada studi kasus ya, datanya berupa barang, ada spidol, penghapus, penggaris, pensil, buku tulis, dan jumlah barang. Dan spidol dengan memiliki jumlah 3, penghapus 5, penggaris 2, pensil 4, buku tulis 7. Jadi total adalah 21. Jadi ketika kita mengklikkan sama dengan sum C2 di titik koma C6, maka secara otomatis ini menyatukan jumlah dari beberapa nama barang menjadi nominal 21 barang. Oke, kita lanjutkan. Min, untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau range. Range itu seperti apa ya? Contohnya kayak gini ya. Kita buat yang barulah di sini ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, bagaimana di sini tertulis min itu untuk menentukan data yang terendah ya. Data yang terendah ya. Nah, maka ketika kita klikkan di sini langsung ke formulas, maka secara otomatis
data akan terbackup semuanya dalam bentuk baris seperti ini. Ketika kita enter, ini tujuannya min itu mencari data yang terendah, maka kita enter, maka secara otomatis nilai yang terendah itu ada di angka 1. Jelaskan ya. Jadi yang ini maksudnya seperti itu. Seperti contoh yang ini, nama mahasiswa, nilai akhir, di sini ada beberapa nilai yang sangat random. Jadi dicari yang terendahnya, ternyata menemukan ini namanya Dinda, nilai terendahnya adalah 57. Ya. Terus ada max. Jadi ini adalah mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data, ya. Saya jelaskan alur contoh yang ini. Ini adalah sekumpulan nama mahasiswa, ini nilai akhir. Jadi tujuan max ini mencari nilai rata-rata tertinggi, nilai tertinggi dari kumpulan mahasiswa ini. Yang tertinggi itu ada di Yudi di nilai 90. Caranya seperti apa? Kalau kita berikan contohnya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Cara untuk melihat dia di mana dari sini, nah kita ciriin aja lah ini supaya dapat nilai tertinggi, ya. Nah, ini kan nilai-nilai, ini nilai yang terendah nyarinya, ini nilai yang tertinggi. Caranya adalah diklik sebelah bawah sini, kita kasih formula, kita auto sum, jadi otomatis kita max. Oh, kan secara otomatis terbackup nih semuanya. Setelah itu kita enter, berapa nilai tertingginya? Secara otomatis nilai tertingginya adalah 5. Ya, seperti itu, gak jauh beda ini juga. Ada average, berfungsi mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data, ya. Hampir gak jauh beda untuk average ini kalau kamu implementasikan pada ini, pada langsung di studi kasus di Microsoft Excel-nya. Saya berikan contoh 3, 5, 7, 5, 2, 7. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata, kita pakai auto sum, ya, pakai average. Nah, secara otomatis average ini akan memenuhi ini yang kita tuliskan. Ketika kita enter, nah nilai rata-ratanya adalah 4, ya, seperti itu. Dan ini untuk membatasi adanya angka di belakang koma, kita dapat mengaturnya di format sel dengan mengklik kanan tepat di kolom mana yang akan diatur. Selanjutnya pilih tab number dan pilih kategori number. Silahkan atur di kolom desimal place sesuai dengan keinginan. Jadi di sini contohnya diklik kanan, tadi masuk ke apa? Apalagi saya format klik kanan tepat di kolom mana yang akan diatur. Oh, kolom mana yang akan diatur, ya. Oh ya, seperti itu. Oh ya. Sip. Oke, selanjutnya ada cout, ya. Cout ini berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih, ya. Contoh value 1, value 2 cout sama dengan cout value 1, value 2. Datanya purchase, ya, gak akan jauh beda seperti ini. Kalau kalian masuk ke auto sum, ini kayak cout number kayak gini, gak jauh beda seperti itu, ya. Kalau ini kan ke baris saya contohnya. Oke, kita lanjutkan. Ada concatenate, ya, concatenate, ya, concatenate. Ini untuk menyatukan kolom subjek sama domain, ya. Maka akan terjadi di join ini ada subjeknya labcom sama domain ac.id, maka akan ada labcom@jam
.asa.id contohnya. Ini menggabungkan ya, menggabungkan antara subjek dan domain ya. Terus ada produk, berfungsi untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Bentuk penulisannya ada produk nomor 1, nomor 2 ya. Kalau saya contohkan yang ini, banyak lagi. Oke, kita lanjut. Oke, dan selanjutnya yaitu tentang RAB ya. Di sini RAB rumah ya. Ketika kita akan ngebuat RAB rumah, yang harus kalian pahami itu adalah estimasi biaya yang akan dilakukan oleh perorangan ataupun kontraktor berdasarkan gambar, rencana, dan spesifikasi bangunan ya. RAB merupakan acuan bagi kontraktor maupun pemilik bangunan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan proyek dari awal hingga selesai ya. Maksudnya di sini adalah acuan nantinya, prediksinya nantinya ketika akan melakukan sebuah proyek atau proyek pada sebuah bangunan ya, atau proyek-proyek lainnya yang dimana memerlukan RAB ya, agar untuk memperjelas masalah kos atau biaya ya. Ada beberapa hal tujuan dari RAB itu, ada beberapa poin di sini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa RAB ini digunakan oleh kontraktor untuk melakukan perjanjian kontrak dengan subkontraktor atau pemborong atau vendor ya. Kontraktor yang memberikan sebuah kontrak perjanjian ya, nantinya dengan di bawah selevelnya yaitu pemborong atau vendor ya, atau subkontraktornya. Kedua, sebagai acuan untuk negosiasi harga antara general kontraktor dengan mandor atau subkontraktor ya. Ini sebagai acuan negosiasi, apakah negosiasi dalam artian biayanya akan seperti apa, apakah disetujui atau tidak dalam anggaran RAB ini, itu bisa lebih memperjelas nantinya. Poin ketiga adalah mengetahui perkiraan keuntungan atau kerugian yang akan dialami oleh kontraktor jika menggunakan suatu metode kerja. Jadi dengan adanya RAB ini kita bisa mengetahui keuntungan atau kerugian dalam hal contoh biaya. Ketika contohnya dikasih uang 500 juta, kita bisa mengukur sebelah mana keuntungannya atau sebelah mana kerugiannya, atau banyak hal lah tentang ini. Selanjutnya adalah pembuatan kurva ya, kurva S ya. Terus RAB ini digunakan sebagai dasar untuk membuat jadwal distribusi bahan, material, dan tenaga kerja ke lokasi pekerjaan ya. Jadi maksudnya penjadwalan distribusi bahan material ini bisa saja seorang kontraktor, subkontraktor, atau pemborong melakukan penjadwalan distribusi. Contohnya distribusi semen untuk 1 minggu berapa sak, contohnya distribusi semen dalam 1 hari berapa sak, mungkin salah satu contohnya seperti itu. Terus ada RAB digunakan sebagai bahan laporan proyek pekerja kepada perusahaan. Bisa saja kalau kita perusahaannya perusahaan besar, kita akan melakukan laporan pekerjaan proyek asalkan RAB-nya sudah jelas-jelas matang ya, sudah sesuai dengan aturan baku. 3. RAB digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah manajemen terbaik bagi perusahaan developer perumahan, dan itu sudah sangat jelas sekali ya. Ini metode perhitungan RAB ada 2 poin. Metode perhitungan RAB ada metode per meter persegi, ada metode analisis harga satuan per pekerjaan. Dihitung berdasarkan per meter persegi dan luas bangunan adalah metode ini pasti bahwa kamu mengetahui harga pasaran harga bangunan daerah tersebut. Ya, maksud dari metode per meter persegi ini adalah menghitung
Contohnya 1 meter persegi, 2 meter persegi, berapa harga biayanya. Contohnya kita ada pembuatan jalan aspal untuk halaman rumah. Contohnya biasanya seorang pekerja atau patukangan yang membuat jalan raya biasanya ada di salah satu tempat menghitung per meter persegi. Contohnya 1 meter berapa, contohnya 1 meter itu harganya 100.000, berarti 100.000 kali berapa meter, maka itu yang dimaksud dengan metode per meter persegi ya. Dan ini contoh perhitungan kalau di bangunan, contohnya luas bangunannya 70 meter persegi kali 2 juta contohnya, maka akan didapat estimasi bangunan yaitu di kisaran 140 juta contohnya. Metode kedua adalah metode analisis harga satuan pekerja. Nah, kadangkala ada yang menggunakan metode ini yaitu dengan metode harga satuan pekerja ya. Satuan pekerja itu ketika volume pekerjaannya ada berapa orang dikali analisis harga. Contohnya 3 orang bangunan ya, 3 orang bangunan, 4 orang tukang aduk contohnya, dikali analisis harganya, harga berapa ya. Contoh pembuatan RAB yaitu pertama kita mempersiapkan gambar kerja ya, mempersiapkan gambar kerja yaitu untuk menentukan daftar pekerjaan yang akan dihitung seperti jenis pekerjaan, spesifikasi, ukuran, bahan bangunan, dan lain-lainnya. Ini dimaksudkan adalah kita harus bisa mengetahui dan mengukur bangunannya akan seperti apa sesuai tidak dengan si pemilik tanah atau si pemilik yang akan membangunnya, terus spesifikasinya akan seperti apa, dan metode dan jenis hitungan jenis pekerjaannya akan seperti apa, itu harus jelas, dan desainnya juga harus ada dan harus jelas. Kedua adalah menghitung volume pekerjaan. Jadi menghitung banyak volume pekerjaan dalam satu satuan, misalkan per meter, per kubik, atau per unit. Kalau per unit itu contoh yang tadi sudah jelaskan, per unit tukang bangunan, tukang tembok, tukang apa, dan lain sebagainya. Nanti dikalikan dengan harga satuan pekerjaan sehingga didapatkan jumlah biaya pekerjaan. 5 tukang bangunan sehingga contoh nanti dikali berapa 1 orang bangunan bayarannya, maka akan tahu jumlah biaya pekerjaan keseluruhannya. Membuat dan menentukan harga satuan pekerjaan. Untuk mengetahui jumlah biaya dari setiap pekerjaan tersebut mulai upah hingga material. Ini sudah cukup jelas, tidak harus dijelaskan. Menghitung jumlah biaya pekerjaan ya. Total dari biaya pekerjaan, jadi menghitung jumlah biaya pekerjaan, total dari biaya pekerjaan maksudnya keseluruhan dari pekerja atau patukangan, sehingga kita bisa mengetahui jumlah keseluruhannya. Rekapitulasi adalah jumlah total masing-masing sub pekerjaan, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, atau pekerjaan beton. Ini sudah jelas kalau kita pakai sub-sub pekerjaan. Ketika kita akan melakukan pekerjaan pondasi, perkiraan RAB-nya berapa, pekerjaan beton perkiraan berapa, persiapan perkiraan berapa. Seperti itu ya. Ini adalah contoh RAB rumah modern tipe 90 ya. Oke. Sampai di sini sudah cukup jelas, semoga bermanfaat.